Kami siap Tuhan, untuk kami boleh membawa pujian kami Tuhan. Kami ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang kuasa ku hidup dalam segala kelimpahan.
rasakan Tuhan besar setiap anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh terima Tuhan kasih setia-Mu yang melimpah dalam hidup kami ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kita semua bersuka karena Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita hari ini, hari
Boleh silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Saya undang untuk petugas yang membawakan kantong persembahan. Nanti boleh dibantu sama adik Okta ya. Oh, Devi. Kita mau bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, pujian dan sembah kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kini tiba saatnya Tuhan untuk kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap persembahan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan persembahan kami ini Tuhan menjadi yang terbaik Tuhan untuk kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Doa yang biasa kita. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti Tuhan setiap rencana-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mengerti Tuhan untuk setiap firman-Mu ya Bapa. Kami boleh terus belajar Tuhan. Untuk kami boleh tetap Tuhan mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Engkau
kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Mungkin Tuhan sampai saat ini Tuhan, kami belum Tuhan menjadi seperti apa yang Kau mau Tuhan. Tapi melalui Tuhan firman-Mu Tuhan, ajar kami terus Tuhan, untuk kami boleh merenungkan setiap firman-Mu Tuhan. Kami mau pegang Tuhan perintah-Mu Tuhan, dan kami mau lakukan Tuhan. Kita nyanyikan, ku renungkan firman-Mu Tuhan. Kami kehidupan, maka kami rindu kehidupan yang Tuhan berikan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau mungkin kami belum dapat menyenangkan hati-Mu, tetapi kami rindu di dalam kehidupan kami Allah yang terus memampukan kami sehingga hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu pagi hari ini Tuhan juga memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur ya, walaupun tadi pagi sempat hujan, gerimis maksud saya. Tapi kita bersyukur pagi hari ini kita masih ada di tempat ini. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Mazmur pasal 46. Mazmur 46 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Cukup panjang pembacaan kita pagi hari ini. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Kalau sudah ketemu, kita baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur.
Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop dari pembacaan kita berkata Allah kota benteng kita. Allah kota benteng kita. Dari pembacaan yang kita baca pagi hari ini setidaknya ada 3 poin yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah sebagai kota benteng kita. Yang pertama di ayat yang kedua di situ dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya percaya di dalam kehidupan manusia, baik sebagai manusia maupun di dalam kehidupan berbangsa, artinya kita semua membutuhkan yang namanya perlindungan. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan perlindungan. Bahkan suatu negara pun membutuhkan yang namanya perlindungan. Setiap kita membutuhkan itu. Dan pagi hari ini firman Tuhan berkata bahwa perlindungan kita ada di dalam Tuhan. Ada banyak orang yang berusaha untuk melindungi dirinya dengan berbagai macam cara. Ada yang pakai jimat. Supaya apa? Supaya hidupnya terlindungi. Oleh apa? Oleh musuh-musuh yang berusaha untuk menghancurkan kehidupannya. Yang berusaha untuk menghancurkan keluarganya. Ada banyak hal. Orang berusaha sedemikian rupa. Supaya apa? Hidupnya dilindungi. Hidupnya dipagari oleh musuh-musuh yang tidak kelihatan maupun musuh-musuh yang kelihatan. Tetapi firman Allah berkata Tuhan itu tempat perlindungan kita. Artinya tidak ada satupun di antara kita yang hadir pagi hari ini yang tidak Tuhan lindungi. Sepanjang kita menjadikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua di situ dikatakan Tuhan tidak hanya melindungi, dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Beberapa 2 minggu ini, enggak sampai 2 minggu ini, ada 2 orang yang saya kenal cukup baik. Dia pulang mendahului saya. Yang pertama itu kakaknya Pak Ateng ya, yang beberapa hari yang lalu, dan yang masih fresh teman saya yang di Solo. Wah, ketika dia dipanggil pulang Tuhan, itu ada rekan-rekan yang gak percaya. Karena apa? Mereka baru saja video call. Nah, teman saya ini melayani, Tuhan percayakan melayani di Solo. Suaminya katakan dia lagi begitu giat-giatnya melayani Tuhan. Anaknya masih kecil-kecil. Anaknya 2 masih kecil-kecil. Dia lagi senang-senangnya, pokoknya begitu giatnya dia melayani Tuhan. Tetapi justru ketika dia sedang semangat-semangatnya melayani Tuhan, Tuhan panggil pulang. Ya, sebagai suami, karena memang suami istri ini teman saya juga gitu ya. Sebagai suami dia ya begitu terpukul. Karena apa?
Ya, istri yang sangat dikasihi, istri yang sangat dicintai, pulang begitu cepat. Tetapi ada satu kebahagiaan ketika justru istrinya di dalam menyala-nyala melayani Tuhan, Tuhan panggil pulang. Saya percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan saya percaya di setiap kita juga membutuhkan yang namanya kekuatan. Kadang-kala yang namanya masalah, yang namanya persoalan, dia nggak bilang dulu kalau dia mau datang. Saya mau datang ya. Nanti kamu akan mengalami masalah ini. Enggak. Tetapi justru ketika dalam situasi yang tidak kita duga-duga, masalah timbul dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, dalam pelayanan kita, dan banyak hal. Tetapi saya percaya seperti firman Tuhan berkata, ayat yang ke-3 di situ dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam lautan, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kehidupan kita seringkali digoyang oleh situasi kondisi yang tidak kita duga-duga. Sama seperti teman saya ini. Sampai di grup itu dikatakan, ini yang benar, kalau bercanda yang benar dong katanya. Karena kita ada bikin grup tersendiri, lalu teman saya yang lain dikatakan, kita tunggu sampai suaminya ini memberikan komentar. Lalu suaminya katakan betul, istrinya sudah dipanggil pulang Tuhan jam 11 serangan jantung. Artinya ketika ada sesuatu persoalan di dalam hidup kita yang mungkin menggoncang hidup kita, menggoncang pelayanan kita, menggoncang karir kita, siapa yang menjadi kekuatan hidup kita? Teman kita, dia bisa memberikan masukan. Tetapi dia juga terbatas. Orang tua kita mungkin bisa mendukung kita. Sahabat kita yang paling dekat, dia mungkin bisa mendukung kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Tapi itu pun sifatnya sementara. Tetapi kalau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, persoalan apapun yang mungkin pagi hari ini menggoncang kehidupan kita, Tuhan, dia sumber pertolongan kita. Tuhan, dia sumber perlindungan kita. Dan ayat berikutnya dikatakan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya sangat yakin dan percaya setiap kita mengalami pertolongan Tuhan. Setiap kita pernah, bahkan mungkin sering mengalami pertolongan Tuhan. Di saat-saat kita tidak berdaya, di saat-saat kita tidak mampu, karena begitunya kuat goncangan yang menggoncang keadaan kita. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan saya mengakui itu. Kadang-kala ketika kita sepertinya gak mampu untuk berdiri, kita gak mampu lagi. Bahkan mungkin untuk berdoa. Karena apa? Begitu beratnya tekanan yang kita hadapi. Begitu goncangnya yang masalah yang menggoncang kehidupan kita. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun mungkin kita berkata, oh Tuhan kok sepertinya gak tahu ya.
kalau saya lagi punya masalah sepertinya kok Tuhan gak ngerti ya. Kok sepertinya Tuhan membiarkan saya ya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu apa yang menggoncang kehidupan kita. Ada banyak orang mulai, ya katakanlah memang akibat corona ini begitu panjang gitu ya. Kita yang tadinya sudah mulai membuka masker di tempat umum gitu ya, di ruang terbuka maksud saya, di ruang terbuka sekarang kita mulai ketat lagi gitu ya. Artinya ya ada banyak dampak, entah itu kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal. Bahkan mungkin ekonomi kita turun drastis, menukik gitu ya. Artinya turunnya gak pelan-pelan, langsung jus gitu. Ada banyak orang yang situasi seperti ini membuat sepertinya ini Tuhan ngerti gak sih ya? Tuhan tahu gak sih ya? Keluarga saya lagi gonjang-ganjing nih. Masalah suami istri lagi gonjang-ganjing. Tuhan tahu gak ya? Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Tuhan itu tempat perlindungan kita. Kalau orang dunia mencari perlindungan, mungkin dia bisa sewa bodyguard, dia bisa memakai jimat-jimat untuk melindunginya. Tetapi bagi orang-orang percaya, Tuhan memberikan perlindungan itu. Tuhan gak hanya memberikan perlindungan, tetapi memberikan kekuatan di saat kita sepertinya gak sanggup. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Yang pertama, Tuhan kota benteng kita. Yang kedua, saya melihat bahwa Tuhan atau Allah sebagai kota benteng kita, itu di ayat yang ke-6 di situ dikatakan Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Sekali lagi, bahwa hidup ini memang penuh dengan banyak goncangan-goncangan yang akan kita hadapi. Baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan dan karir kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, mungkin di dalam kesehatan kita. Apalagi di dalam ekonomi kita. Tetapi firman Tuhan berkata, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Kesehatan kita boleh terganggu. Hidup kita, ekonomi kita boleh menurun drastis. Tetapi itu tidak akan menggoncangkan iman kita. Sepanjang Allah ada di dalam hidup kita, semua boleh berubah. Dunia boleh berubah. Bumi boleh berubah. Tetapi tidak ada yang bisa menggoncang iman kita. Karena apa? Allah ada di dalam kita. Kalau Allah ada di dalam hidup kita, sekali lagi bukan hidup kita nggak ada masalah. Ini yang seringkali kita keliru. Kita menganggap, pokoknya kalau saya rajin ke gereja, saya rajin doa puasa, saya rajin berdoa, saya rajin melayani, nggak ada tantangan, pokoknya happy ye. Nggak, Tuhan nggak berjanji seperti itu. Tetapi yang Tuhan katakan, aku akan memberikan kekuatan. Artinya situasi apapun boleh kita hadapi, ya ini hidup, ini realita.
Tetapi kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, Dia yang akan memampukan kita. Dia yang akan memberikan kita kemenangan. Hidup kita, kesehatan kita boleh terganggu. Ada mungkin yang divonis oleh dokter hidupnya tinggal, ya katakanlah mungkin 6 bulan lagi. Tetapi ada satu hal yang membuat saya bangga, ada seorang teman saya, orang yang saya kenal lah, sebenarnya temannya Pak Petrus ya, tapi saya cukup kenal juga. Ketika dia divonis oleh dokter, tetapi dia enggak membawa penyakitnya itu yang dia alami itu sebagai apa ya? Kadang kan kita kalau sakit gitu ya pengen diperhatiin oleh orang sehingga orang kasihan sama kita gitu ya. Dia enggak. Justru ketika dia divonis oleh dokter, saya lupa 3 bulan atau 6 bulan gitu. Tetapi justru dia bawa happy. Karena apa? Dia tahu bahwa ketika dia meninggal, dia akan kembali kepada Bapa. Jadi bukan berapa lama kita ada di dunia ini. Jadi kalau kita sudah setia, kita melayani, sekali lagi bukan berarti nggak ada tantangan. Itu boleh ada dan menjadi mungkin menggoncang kehidupan kita, menggoncang yang katakanlah keberadaan kita, tetapi itu tidak akan menggoncang iman kita. Tetap percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena apa? Dia sumber pertolongan kita. Dan yang terakhir, Allah sebagai kota benteng kita. Di situ dikatakan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bagaimana pemazmur ingin menekankan bahwa Allah sebagai kota benteng kita, Dia menyertai kita. Kalau Tuhan yang berjanji menyertai kita, ketakutan apa yang masih kita rasakan? Seharusnya ini memotivasi kita. Masalah sekali lagi boleh ada ya, hidup kita memang sepanjang kita hidup, kita akan terus bergumul dengan yang namanya masalah. Itu pasti. Pasti, dimanapun kita berada itu pasti. Tetapi satu hal yang harus menjadi pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan berjanji Dia menyertai. Allah kota benteng kita itu Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berjanji menyertai, Tuhan gak pernah ingkar janji. Kalau kita mungkin sering ingkar, ketika kita janji sama Tuhan, sering kita mengingkari janji kita. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika Dia berjanji, Dia menyertai, menjadi kota benteng kita, menjadi tempat perlindungan kita, menjadi sumber kekuatan kita, menjadi sumber pertolongan kita. Penyertaan Tuhan sampai akhir hidup kita. Pertanyaannya pagi hari ini, ketika keadaan kita digoncang oleh masalah-masalah yang kita hadapi, kepada siapa kita bersandar? Kepada siapa kita mencari pertolongan? Kepada siapa kita datang? Kalau kita mencari manusia, firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan. Itulah sebabnya mari pagi hari ini hidup kita akan semakin banyak dengan goncangan-goncangan yang tidak pernah kita duga-duga.
Hidup kita akan semakin banyak goncangan yang tidak pernah kita duga-duga. Tetapi Allah berkata, aku menyertai engkau sampai akhir hidupmu. Dan kalau Tuhan yang berjanji, penyertaannya luar biasa. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan memberkati. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Kita akan mempersiapkan sebuah pujian. Pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin pagi hari ini Engkau datang dalam keadaan penuh dengan goncangan-goncangan. Mungkin masalah ekonomi menggoncang kehidupan rumah tanggamu. Masalah penyakit mungkin menggoncangkan imanmu. 1001 macam masalah bisa menggoncangkan kehidupan kita. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan, bahkan tempat kekuatan, dan sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Ketika Tuhan izinkan kau menghadapi goncangan-goncangan di dalam hidup ini, bukannya Tuhan tidak tahu, tetapi mungkin Tuhan ingin mengajar kita supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan dan menjadikan masalah itu justru membuat kita semakin dekat dan terus mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat kita percayai. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, meskipun goncangan boleh ada di dalam kehidupan kita, tetapi kota itu tidak akan goncang karena ada Allah di dalamnya. Dan Dia berjanji Dia menyertai kita sampai akhir hidup kita. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kita naikkan pujian ini dari awal. Hatiku tenang berada di dekat-Mu, karena hanya Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku
tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Di saat aku tidak mampu Tuhan, tetapi di situ tangan-Mu bekerja, mata kami akan tetap terus memandang Engkau. Mata kami akan tetap terus tertuju kepadamu, karena Engkaulah sumber perlindungan kami, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, karena Engkaulah sumber pertolongan kami, dan Kau menyertai kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Allah, Roh Kudus yang akan terus memberikan pengertian kami lebih dalam. Goncangan apapun yang kami hadapi, dunia boleh berubah, tetapi mata kami akan tetap tertuju kepadamu. Itu yang tidak akan membuat iman kami goyah Tuhan. Sampai Engkau hadir, sampai Engkau datang, Engkau mendapatkan kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, ada beberapa warta jemaat yang akan kita dengar. Yang pertama, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekolah minggu, kita sudah mulai ibadah di gereja. Ya, jam 10 pagi nanti ada ibadah sekolah minggu. Yang kedua, ibadah WBI juga sudah kita ibadah di gereja. Mari bagi rekan-rekan wanita Betel Indonesia yang belum hadir, mari kita hadir. Saya percaya ketika kita hadir nggak akan sia-sia, karena di situ ada lawatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, pagi hari ini Bapak Gembala tidak selesai mengikuti ibadah di tempat ini karena beliau sedang dalam perjalanan melayani di GBI Bekasi. Ya, itu saja pengumuman pagi hari ini. Dengan hormat saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang berjanji menyertai kami, Allah yang menjadi kota benteng kami, sumber perlindungan kami, sumber kekuatan kami, dan sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga menjadi umat pilihan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah pagi ini dari awal hingga akhirnya. Dan mari Tuhan sekali lagi sebelum kami akan mengakhiri ibadah ini,
Kiranya Allah kuduskan kami, ampuni kami Tuhan, sehingga penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kalau mungkin pagi hari ini mereka hadir di dalam kehidupan yang penuh dengan goncangan-goncangan, di dalam pergumulan yang membuat hidup mereka begitu tertekan Tuhan. Engkau Allah yang akan mampu menolong mereka. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Di saat kami tidak mampu, di situ Engkau bekerja bagi kami. Tambah-tambahkan iman percaya kami Tuhan, bahwa kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup memberikan kemenangan kepada kami. Dan pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, persoalan apapun yang pagi hari ini menggoncang kehidupan mereka, tetapi Engkaulah sumber jawaban kami. Yang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala penyakit yang sedang mereka hadapi. Mereka yang sedang menghadapi masalah di dalam rumah tangga, Engkau yang sudah mempersatukan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang terus memulihkan mereka, sehingga kehidupan rumah tangga mereka ada damai sejahtera di dalamnya Tuhan. Persoalan apapun yang jemaat-Mu sedang hadapi pagi hari ini Tuhan, yang hamba tahu Engkau Allah yang sanggup menolong mereka. Itulah Tuhan, sekali lagi teguhkan iman kami semua, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami menyerahkan jemaat yang Kau kasih ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa untuk seluruh para pelayan-pelayan yang sudah melayani Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pelayanan mereka, menjadikan mereka hamba-hamba-Mu yang setia, sama seperti Engkau Allah yang memanggil mereka setia adanya. Memberkati Tuhan untuk anak-anak kami yang di dalam studi mereka, Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses di dalam Engkau. Memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, bahkan apapun yang jemaat-Mu lakukan, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan memberkati untuk Bapak Presiden kami, memberkati untuk seluruh stafnya, bahkan aparat yang terdekat dengan kami. Tuhan memberkati mereka semua, sehingga damai sejahtera-Mu, berkat-Mu senantiasa ada dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu. Allah juga melindungi, memberkati, bahkan menjadi sarana untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan penuh ungkapan syukur, kami tutup ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa, terima kasih.